Mika? Mika kemana sih? Kok pergi nggak bilang-bilang? Mika? Kamu dari mana aja, Nak? Kenapa sih muka kamu kok sedih sekali? Ada apa? Aku tadi habis jenguk ibu, Nek. Aku bawain kue buat ibu. Tapi ibu tepi sampai kuenya jatuh. Ibu bilang gak mau apa-apa kecuali ketemu Bapak. Sudah bertahun-tahun sejak bapak kamu meninggal. Tapi ibu kamu belum bisa mengikhlaskan kepergiannya. Bagaimana dia bisa sembuh? Aku juga gak tahu, Nek, gimana. Aku sedih banget ngeliat kondisi ibu, Nek. Aku benar-benar gak kuat melihatnya. Apalagi nenek. Itulah sebabnya nenek gak berani datang jenguk ibu kamu di rumah sakit. Karena nenek takut gak bisa menahan air mata. Tapi ini semua ulah Arimbi, adiknya Doni, dan Erlan suaminya. Mereka yang sudah membuat bapak kamu meninggal. Hanya karena Doni punya hutang dan belum mampu untuk membayarnya. Oleh karena itu, ibu kamu depresi berat sampai masuk rumah sakit jiwa. Mik, kamu nggak apa-apa kan? Aku sebenarnya masih takut, Om. Aku takut mereka ngelakuin jahat ke aku seperti yang mereka lakuin ke Bapak. Pokoknya kalau mereka berbuat jahat sama kamu harus bilang sama aku. Aku nggak akan biarin mereka, ya? Apa Om tahu apa yang mereka lakuin ke Bapak sampai Bapak meninggal? Sejujurnya aku tuh nggak tahu. Aku cuma tahu dari nenek kamu. Beliau bilang katanya mereka berbuat jahat sampai ayah kamu meninggal. Tapi nenek kamu juga nggak punya bukti. Akhirnya nggak bisa diseret ke penjara kan? Aku jadi makin penasaran. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa Bapak bisa sampai meninggal? Ya udah deh, Om. Aku siap-siap kerja dulu ya. Pasti kafe bentar lagi rame. Ya Mega, kamu semangat ya. Makasih ya, Om. Ini tehnya, Nek. Terima kasih ya. Seumur hidup aku nggak pernah ngeliat wajah Bapak, Nek. Bapak kamu meninggal ketika kamu masih bayi. Ya wajarlah kalau kamu tidak bisa melihat wajahnya. Iya, tapi Nenek nggak ada foto Bapak. Atau minimal pernikahan Bapak sama Ibu. Aku penasaran banget sama muka Bapak. Aku juga pengen tunjukin ke Ibu. Ibu pasti happy banget ngeliat foto Bapak. Nggak ada, Mika. Nenek nggak punya foto apapun. Foto bapak dan ibu kamu semuanya hancur terbakar. Ketika musibah kebakaran di rumah ini. Jadi, aku nggak akan pernah bisa ngeliat wajah Bapak. Kamu yang sabar ya. Nenek juga bisa merasakan kok kesedihan kamu.
karena kamu tidak bisa melihat wajah bapak kamu. Mas Doni, jangan tinggalin aku, Mas Doni. Orang itu kok merhatiin aku terus sih? Aku jadi risih deh jadinya. Mbak. Silakan, Kak. Saya mau pesan ini. Ditunggu ya, Kak. Permisi, Kak. Selamat menikmati. Terima kasih. Mbak. Aneh banget orang itu. Pesen makan tapi kok nggak dimakan sih? Jangan percaya pada nenek kamu. Dia itu pembohong. Kok kata-katanya sama-sama yang semalam neror aku? Apa jangan-jangan dia orang yang sama? Tunggu! Tunggu! Mana lagi? Mana sih orang misterius itu? Cepet banget hilangnya. Mika. Kamu ngapain di sini? Sebaiknya Om Niko nggak usah tahu tentang surat ini. Nanti dia malah laporan lagi sama nenek. Enggak. Tadi aku ngeliat temen aku. Tapi ternyata bukan. Kalau gitu, aku permisi dulu ya Om. Mau lanjut kerja. Semangat ya. Makasih. Aku harus bisa ketemu sama laki-laki misterius itu. Aku harus tanya, kenapa dia ngomong nenek pembohong? Mika, kami sengaja mau nemuin kamu. Aku udah bilang, jangan ganggu aku lagi. Mika tunggu, Mika tunggu. Kamu itu kenapa sih? Kamu selalu aja menghindar dari kami. Kenapa, Mik? Aku heran sama kalian. Emang kalian gak merasa berdosa ya? Kalian itu udah ngelakuin dosa besar. Kalian udah bunuh bapakku. Dan kalian udah bikin ibu aku depresi. Asal kamu tahu ya Mika,
Kami itu nggak pernah yang namanya nyakitin bapak kamu dan bikin ibu kamu depresi. Jangan mau dong dibohongin terus sama nenek kamu. Justru di sini nenek kamu itu yang pembohong. Kami itu sayang Mika sama kamu. Kamu jangan mau dibohongin terus sama nenek kamu. Cukup ya Tante. Jangan nuduh nenek aku pembohong.